Bapak punya nggak sih ayat Alkitab yang sampai sekarang dipegang teguh gitu? Iya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 apa tuh? Satu itu, tetaplah berdoa. Nggak hafal sih aku, kita Nggak lihat hafal ya. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 17. ayat 17. Apa kira-kira? Apakah dia teman-teman? Iya kan? Iya. Ya ampun. Tetaplah berdoa. Iya, siap. Iya bener. 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 Hah? Iya, tetaplah Tetaplah berdoa. berdoa. Iya. Bener, tetap berdoa. Iya. Itu. Kan nggak percaya kan? Kalian nggak percaya, tetaplah Audiens berdoa. nggak percaya. Audiens nggak percaya, tetaplah berdoa. Iya. Iya benar-benar. Tetap Luar biasa. berdoa. Kenapa? Berdoa senantiasa Kalau karena berdoa. memang itu menjadi kekuatan kita. Semuanya. Semua. Baik di masa muda, baik di pelayanan, keluarga, every day. Pokoknya tentang segala hal lah ya. Pak Ya ya. segala hal. Oke, Jadi tetaplah berdoa. itu Oke. menjadi Itu ayat tersingkat di dalam Alkitab. Iya nggak sih, bagian dari ayat tersingkat. Iya, salah satunya. Salah satu, Salah karena ada satu. juga di Yohanes itu kan Yesus menangis. Salah satunya ayat Iya. tersingkat. Tahu sih itu Pak, cuman nggak hafal gitu. Nggak apa. Tapi kayak tetaplah Tadi udah berdoa. tahu. Iya, udah Tadi tahu. tahu. Tetaplah berdoa itu. Iya. Buat memastikan handphone Pak. Biar nggak kayak so tahu gitu. Oke. Iya. Tentang banyak hal banget yang sudah alami. Tapi aku rasa maksudnya tuh kayak nggak bosen kan Pak ya? Nggak merasa bosen kan Oh, iya. waktu ini? Untuk apa? Waktu memang dari dulunya tuh kayak kegiatannya ini Monoton. maksudnya- yang kayak kalau Iya. menurutku sih nggak monoton ya, karena positive thinking banget. Menurut Bapak bosen nggak? Ya semua harus pasti ada kata bosan loh. Jadi pasti ada kata bosan, pasti ada kata jenuh. Gini-gini aja Iya. aku nih gini. Iya, pasti ada kata jenuh. Tetapi bagaimana kita Saat- mengelola kejenuhan itu begitu. Jadi kita harus ya satu ya memperbaiki diri kan begitulah ya supaya jangan begitu-begitu aja begitu. Jadi jangan bosan. Nah, jadi memperbaiki diri. Ya setelah berkeluarga ya tentunya punya waktu family time dan punya waktu refresh untuk itu. Jadi bagaimana juga majelis jemaat, majelis rungkun boleh melihat itu begitu. Jadi pasti Biasanya ada kalau gitu. jenuh Ya. itu tentang apa Pak? Jenuh. Jenuh biasanya sih di dalam dunia pelayanan jenuh dengan rutinitas ya. Oh, yang begitu-gitu Begitu. aja. Jadi gitu. kalau kegiatan itu sudah menjadi rutinitas, menjadi jenuh. Dan ketika kita beri masukan untuk membuat hal yang baru, mentok itu jenuhnya. Tapi kalau diterima kita dapat tantangan. Iya, gitu kita kan. merasa harus dikembangkan ini. Iya, Tapi kalau gitu. tiba Kalau mentoknya itu di situ jenuhnya. Di situ kejenuhannya. Di situ jenuh gitu. Berarti cara untuk mengatasinya quality time Iya. seperti itu ya, cari-cari waktu bersama Heeh. kegiatan yang lebih positif lagi gitu ya. Iya, begitu positive thinking gitu. Positive thinking. Kalau bicara tentang jenuh ya pasti jenuh lah. Pasti jenuh. Selama pelayanan pernah nggak ketemu yang misalnya itu kita tuh punya pendapat yang beda banget sama dia gitu. Ya pasti setiap Tapi memang dianya ini maksudnya itu dianya nggak mau ngalah aja gitu. iya ada. pasti. Pasti itu. Kalau yang kayak gitu gimana sih Pak cara Kalau dulu saya baiknya nangis. menghadapi yang kayak Kalau gitu? dulu saya nangis di rumah. Dulu berdoa menangis saya dulu. Tapi sekarang saya nggak seperti itu lagi. Pasti ada perubahannya. Pasti kita mencari bagaimana pola komunikasi yang lebih baik. Dulu ya kita juga pikir kita sudah benar, Iya, begitu ya kan. tapi Jadi tidak diterima. ternyata tidak mau diterima. Kita mau memperjuangkan orang banyak tapi ditolak. Jadi dulu saya menangis, betul saya menangis kepada Tuhan, berdoa, Tuhan gimana saya mau memperjuangkan anak-anak Tuhan kok ditolak gitu dulu. Tetapi kalau perkembangannya ya saya terus belajar bagaimana pola komunikasi, karena itu sangat penting di jemaat bersama dengan majelis pertua diaken, karena pertua diaken menjadi rekan loh, menjadi teman, menjadi kekuatan dalam pelayanan ini. Jadi bagaimana cara berkomunikasi begitu.
Ya sudah pasti ada. Iya, pasti ada sih. Pasti ya, Pak. ada. Pasti ada. Di Permata juga pasti ada. Wah, nggak ada Oh, nggak ada. semuanya. Nggak ada. Baik-baik semua. Baik-baik. Enggak sih, Pak. Pasti ada. Begitu, Heeh. begitu Oke. dia. Iya sih. Tuh terkait dengan hal itu ya kan Pak. Kan kayak tadi pasti kita menemukan orang yang mungkin tidak sejalan dengan kita seperti itu. Dan kalau seorang pendeta itu kan selalu dituntut untuk menjadi, ya namanya pendeta itu adalah sifat yang misalnya mungkin harus sabar, harus ya harus lembut lah istilahnya seperti itu. Nah pernah nggak Pak dalam waktu seketika itu kita tuh sebenarnya pernah marah gitu, kecewa sama orang lain, itu tuh gimana gitu? Iya. Heeh, Iya harusnya benar, gimana? sama. Jadi saya juga pernah marah di Heeh. sidang runggun, Iya. pernah juga emosi. Karena kan manusiawi lah Mas Iya, pernah juga emosi. Tapi sebenarnya kalau saya emosi, saya itu sakit gitu loh. Saya yang sakit. Pulang dari persidangan ataupun sidang kalau setelah emosi, itu kepikiran gitu loh. Karena sudah apa yang dilontarkan Iya, tadi. jadi kepikiran karena saya sudah marah. Iya, sudah marah. Itu kepikiran. Jadi karena berawal dari itu, jadi saya bertekad untuk lebih menguasai diri lah begitu. Saya juga pernah bertengkar dengan emeritus. Oh, emeritus dia? Emeritus ada di satu tempat ya kan. Ada di Tapi satu akhirnya emeritus itu yang Yang ujungnya yang mendukung saya begitu. dengan adanya komunikasi Iya, yang adanya baik. komunikasi. Begitu. Sudah ada WA ya, udah ada SMS ya. Enggak Pak, maksudnya mungkin teman-teman tim tadi ngirimin sesuatu. Gitu coba lihat. Oh, Permata lain mungkin Ada ya. nanti Pak sesinya. Oh. Pertanyaan, karena banyak banget yang kepo. Asik. Oh. Ada sesinya nanti. Belum ya. Belum. Kita masih ngulik-ngulik. Ada nggak sih dari audiens kita hari ini yang mau ditanya? Tim kita. Yang menanya. Iya. Ada nggak? Kalau kepo kayak gitu. Oh iya ya. Kayak mana masa muda Permata udah dijawab sama Oh, iya, Pak. iya. Luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Terus ini, Depar nanti mau nanya? Belum. Belum. Masih nonton, asik nonton. Masih ya. mengikuti. Masih mengikuti. Oke, kita coba ke konteks Permata ya Pak. Siap. Ya, ke konteks Permata. Kalau menurut Bapak dari pendapat lah misalnya beropini, seharusnya Permata itu yang seperti apa sih gitu? Layaknya menjadi orang muda itu yang harusnya seperti apa? Atau terserah sih tergantung pribadinya gitu. Begitu ya. Jadi kalau bicara tentang Permata tentunya itu sudah fokus ya dalam arti persekutuan pemuda Kristen kan seperti itu ya. Iya. Kalau kita bicara tentang Permata ya seperti itu. Jadi kerinduan saya sebenarnya Permata boleh memberi memberi kontribusi terhadap gereja karena Permata menjadi kekuatan gereja. Permata itu adalah jemaat sekarang, bukan jemaat masa depan. Tetapi Permata adalah jemaat sekarang yang harus mendapat pelayanan dan memberi Memberikan berdampak lah. berdampak begitu. Jadi secara personalnya ya tentunya kan Permata GBKP tidak berbeda dengan statusnya sebagai mahasiswa. Jadi ketika dia sebagai mahasiswa nampaklah Permatanya sebagai mahasiswa. Ketika dia sudah bekerja nampaklah Permatanya di dalam lingkungan kerjanya begitu. Ini mungkin bisa menyambungnya Bisa. nih. Bisa ya. Permata dalam artian selayaknya Permata yang jadi garam dan terang itu. Iya, karena mungkin itu bersangkut paut dengan diri saya juga mungkin ya. Karena memang kayak gitu. Saya rindu seperti itu. Jadi ya
di tengah-tengah keluarga juga ya harus seperti itu juga, permata memang. Mungkin di kita tengah-tengah tidak keluarga. dituntut untuk menjadi maksudnya tuh yang selayaknya orang yang benar-benar rajin, mungkin nggak harus enggak. yang seperti itu kan Pak. Cuman Enggak. setidaknya kita boleh berdampak bagi sekitar, Iya. lingkungan kampus, lingkungan kerja Begitu, yang seperti yang bilang itu. Nggak berdampak pun, tapi kalau saya bilang tahu orang ini permata gitu loh. Ya mungkin berdampak. Itulah cerminan permata. Iya. Tujuan utamanya bukan dalam tanda kutip berdampak Iya, umpamanya, harus. tetapi dia memang nampak dia Iya. bahwa ini beda dengan yang lain. Begitu. Itu tugas kita teman-teman permata dimanapun berada. Iya, begitu. Iya. Unik sih. Mm-mm. Kadang kan kita berpikir kalau maksudnya itu kayak kan terlalu monoton gitu ya, orang bilang permata tuh harusnya gini loh, permata tuh harusnya rajin, harus ini. Tapi kan terkadang ada juga banyak orang lain yang mungkin punya kesibukan yang lain atau seperti apa. Jadi kalau aku nih ya Pak M pribadi menganggap permata itu bukan harus, maksudnya itu kayak bukannya harus sepenuhnya selalu di gereja kayak gitu, harus berpelayan di gereja. Tapi kalau aku ya pribadi, ketika dia maksudnya itu cara hidupnya aja sudah sesuai dengan kepribadian permata, itulah sesungguhnya permata itu, begitu kan? Iya, bukan nggak mungkin ya. Iya. Tugas utama kamu di sini ada yang beberapa kan kuliah ya kan. Iya, betul. Nah, jadi nggak mungkin pula full timer di gereja tinggal kuliah, itu nggak bener juga. Walaupun begitu. itu embel-embelnya pelayanan, Iya, tapi pelayanan nggak bisa gitu. Tapi kan ya fokus utamanya cuma ketika kamu di lingkungan dulu, mungkin di kos atau di kampus, ya adalah sedikit Sifat permata lebih, tadi gitu. Begitu. Benar. Maaf ya, oke. Atau mungkin boleh minum Boleh, dulu, Pak. boleh, Ini sorry. kita sponsorin kok Pak. Yang butuh Kayak buat sponsor yang ya. butuh sponsor ya. Nanti aja. Iya. Oke. Oke, dengan permata. Oh iya, mau tanya juga. Boleh. Sebenarnya sudah tergambar, tapi nggak tahu benar apa enggak. Dari semua kaum yang ada di gereja kita, misalnya nggak jual di gereja di mana aja, gitu. Pelayanannya Bapak paling suka tuh pelayanan kaum mana? Atau maksudnya tuh lebih suka kayak anak-anak, memang lucu anak-anak gitu dari dulu gitu. Iya. Kan KKR dulu. Iya dulu KKR. KKR. Saya pengurus KKR Modramen juga pernah begitu. Dan sampai sekarang saya menulis pedoman sekolah minggu. Iya, sampai hari ini saya ikut menulis pedoman itu gitu. Jadi kalau sebagai pendeta, ya memang semua harus kita kasih perhatian sama. Cuma di runggun kita mungkin timpang itu loh. Waktu pendeta ke permata itu paling minim, dan KKR paling minim begitu. Kenapa bisa gitu? Apa itu manajemen gereja? Ya mungkin atau? ini yang perlu kita benahi. Jadi coba cek aja warta, berapa kali pendeta RH ikut dalam PA Permata. PA Permata berapa kali masuk, baik di Mendalo, Barat Timur gitu ya. Jadi jarang sih. Jarang itu. Jadi sebenarnya itu harusnya saya juga saya ini kan pendeta semua ya, pendeta KKR. Saya ragu ada anak-anak, kalau ada anak-anak nggak tahu juga nama pendetanya, itu kebangetan sayanya kebangetan karena saya nggak ketemu dengan dia. Kan begitu. Jadi kalau saya dibilang mana yang paling menyenangkan, ya semua harus menyenangkan. Begitu. Nggak mungkin saya bilang menyenangkan Moria gitu. Maunya saya di Moria terus gitu. Nggak mungkin kan? Nggak. Cuman karena tadi bahasnya pernah di KKR gitu kan, lama di KKR waktu sebelum menjadi pendeta kan sudah di KKR. Di KKR. Saya pikir mungkin rindu juga gitu. Iya, kerinduan itu sudah pasti rindu. Cuma karena memang sudah lama ya, apalagi musim pandemi, jadi udah tadi kaku juga, apalagi masuk kelas balita itu saya kagok tuh. Karena sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama mungkin sudah terlalu walaupun lama. Saya ikut menulis bukunya, tapi kan menulis berbeda dengan mempraktekkan. Sampai hari ini memang saya berarti Bapak salah satu penulis dari buku KKR kita. Pedoman KKR. Mulai dari Vikaris. Mulai dari Vikaris sampai sekarang. Iya, selama saya di Medan memang untuk kurikulum juga saya ikut.
Untuk menentukan kurikulumnya itu juga saya ikut karena sudah pindah ke Bandar Lampung, jadi tinggal saya penulis. Kalau di sana penyusun kurikulum dan penulis. Nah, setelah dipindah ke Lasis, ya saya tinggal menulis kurikulum yang sudah ada. Begitu. Baru tahu loh saya Baru salah satu tahu ya, penulis. Ya, karena kan sering juga megang buku itu kan di Simpang Kiri, tapi nggak pernah nengok baca penulisnya siapa gitu. Dan memang nggak ditulis itu penulisnya. Nggak ada. Iya, nggak ada. Dari satu-satunya buku yang tidak ada penulisnya adalah Pedoman KKR. Kenapa begitu, Pak? Nggak tahu juga ya, dan nggak pernah juga tanya pengurus KKR Kayak misalnya buku PA ada, kita tuh kalau ada buku gitu. PA, khotbah. Jadi khotbah ini juga ada udah beberapa tahun yang lalu, tahun ini Ada saya ada juga saya tulis. Unik juga. Pulungan cabut-cabut juga pernah diminta sekali. Gitu. Tapi di sana tidak. Di perpuluhan cabut ada. Kalau di Pedoman KKR nggak ada ditulis siapa memang penulisnya, memang nggak ada. Kemarin itu kan Pak, waktu kita acara CPPRP, Ya. saya dengar Bapak tuh yang waktu khotbah, saya dengar tuh yang teringat sekali yang tentang teladan. Iya. Di situ Bapak bilang meneladani seseorang yang mungkin maksudnya pekerjaannya tidak, kalau dibandingkan mungkin dia pekerjaannya ada di bawah kita atau tingkatannya di bawah kita. Iya. Itu tuh gimana kok bisa meneladani? Ya walaupun kita tahu kalau kita meneladani seseorang nggak harus yang Betul. lebih wah gitu kan Pak. Iya, Gitu. betul lah. Apa yang Bapak bisa dapetin sama dia kok ngefans gitu? Gitu ya. Bisa Jadi lagi. kebenaran waktu khotbah itu Iya. yang saya kan konteksnya Timotius ya, terkait dengan teladan. Iya. Jadi saya ada meneladani guru evangelis. Iya, Sekarang nggak ada lagi. Sekarang Oh. nggak ada lagi di guru evangelis, semua sudah disekolahkan menjadi pendeta. Nggak ada lagi dalam artian dia pindah gitu kan? Bukan, yang guru evangelis dulu Heeh. GBKP sekolahkan menjadi pendeta. Oh sekarang dia sekarang. Nah, semua guru evangelis dulu jadi jadi pendeta sekarang. Sekarang Sudah nggak ada bareng-bareng lagi dengan, guru evangelis. jadi memang, iya, saya meneladani dalam hal bagaimana dia berkomunikasi dengan jemaat. Dia komunikasinya baik dan waktu itu khotbahnya juga baik. Kalau masih Permata kan masih belum apa ya, masih gimana ya, gimana saya bilang ya, nanti Gimana? di-cut ya. Iya dikat, nggak apa-apa. Dikat. Iya, Gimana? belum banyak tahu lah ya Uh-huh. tentang gereja, juga belum banyak tahu, hanya follower gitulah waktu saya Permata kan. Waktu dulu muda. Waktu muda. Jadi saya meneladani bagaimana komunikasinya dengan jemaat, dekat dengan jemaat, dan khotbahnya saya masukkan kategori yang baik gitu. Siapa dia? Nggak apa-apa kalau Pak dikasih tahu di sini. Iya ya. Iya nanti kan. Dia merindu. Iya. Dia Pendeta Indra Ketaren. Oh, Pendeta Indah Ketaren. Hai Indra Pendeta. Ketaren. Iya, dulu dia guru evangelis di Runggun kami, di rumah Pil-Pil. Berarti Bapak meneladani dia sejak sebelum masuk teologi ya juga? Sebelum masuk. Jadi saya seneng gitu loh. Oh, Saya seneng. Nah, jadi di situ saya belum pengen jadi pendeta loh, tapi saya seneng gitu. Saya seneng dia datang ke rumah gitu kan. Karena bapak juga pertua waktu itu. senang melihat cara dia mungkin Sederhana nih, bapak mungkin lihat itu sederhana. sederhana. Iya. Nah, sekarang dia sudah pendeta ya. Oh, sekarang dia sudah pendeta. Kita masuk segmen berikutnya. Jeng seriung. Oke, jadi gini kan Pak. Tadi kita sama teman-teman semuanya udah ngepost gitu sesuatu di Snapgram, Instagram Permata buat nanya-nanya. Boleh. Yang kepo gitu. Jadi kita sudah menemukan beberapa pertanyaan. Waduh, mudah-mudahan bisa dijawab ya. Ini gampang. Apalagi terjawab. Yostra yang nanya nih, Iya. susah-susah nih. Berat ya, kayak Karena ujian Eptanas ya. dia pasti sulit nih pertanyaannya nih. Banyak sih yang nanya Pak. Oh, banyaknya nanyanya. Oke, kita Siap. ini dari ini sih dalam ya Pak ya. Waduh, dalamnya. Sedalam apa? Sedalam lautan samudra enggak sih. Oke, ini Iya. ada dari
Joy Sembiring. Hmm. Mungkin orangnya nggak di sini ya Pak ya, Ya. di rumah. Oke, dari Joy Sembiring, dia bilang Pak, gimana sih cara bersyukur walau pahit? Nah, dalam. Wow, dalam ya. Bersyukur walau pahit ya. Iya, cara Jadi bersyukur dalam pahit. ya sebagai pemuda Kristen tentunya kita harus beranjak kepada Tuhan Yesus ya. Beranjak kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sudah rela mati untuk keselamatan kita. Itu menjadi dasar segalanya. Kalau saya bilang itu menjadi dasar iman. Dasar iman, iya, dasar iman itu adalah mengimani Yesus mati untuk kita. Untuk keselamatan. Jadi sepahit apapun pengalaman kita, waduh, bandingkan aja dengan Yesusnya. Dengan pengalaman yang sudah diberikan. Begitu. Jadi kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur senantiasa. Betul kata Paulus. Nah, jadi itulah sebagai umat Kristiani ya, saya terus mengarahkan ke teks ini. Nah, ketika Yesus mati untuk kita dan tidak mau membalas kejahatan yang dilakukan oleh para muridnya juga, bukan prajurit-prajurit juga yang menyalibkan dan sebagainya. Jadi kuasa kebangkitan itu yang harus kita imani. Begitu. Begitulah cara untuk menghadapi kepahitan. Dan jangan kita bilang pahit gitu loh. Harusnya apa Pak? Harusnya kita harus aplikasikan kepada Yesus itu nggak pahit, karena Yesus mati kan. Ini masih kecil Ini masih apa? Pahitnya sih ini nggak Pak ya, nggak maksudnya itu nggak terdeskripsikan. Jadi ini tidak terdeskripsikan. Iya, mungkin ya. Kopi Pak. Mungkin pahit karena diputus pacar. Oh, mungkin ya anak masa muda zaman sekarang itu bagian mungkin karena kita ditipu. Atau mungkin masalah tertipu. Karena mungkin kita ditipu. Ditikung sih kayaknya. Ditikung ya. Kalau ditikung masih ada perempuan yang lain, masih ada laki-laki yang lain kan? Benar. Kan begitu kan? Begitu. Kalau kita ditipu, masih ada kekuatan kita, masih ada napas kita kan? Begitu caranya bersyukur. Betul. Begitu Joy. Jadi cara bersyukur walau pahit itu mengimani kebangkitan Tuhan Yesus. Itu pada dasarnya kekuatan. Itu dasar Alkitabiahnya. Kalau itu berarti enggak seberapa. Enggak seberapa dengan yang pahit ini sih Joy. Enggak menjadi pahit jadinya. Enggak menjadi pahit jadinya. Mungkin kurang manis ya. Orang dekat kita pernah juga mungkin. Orang dekat kita menyakiti hati kita. Harusnya sakit hati loh kita. Pernah sih. Karena kita tidak pernah mengharapkan orang yang mungkin kita anggap dia tahu kenal tentang kita, dia betul-betul mengerti tentang kita, tapi kita sakit hati dibuatnya misalnya kan. Kalau kita izinkan sakit hati ya kita sakit hati begitu. Semakin dalam kesakitan kita kalau kita imani kesakitannya. Iya. Oke, next ya Pak. Siap. Selanjutnya ini susah sih sebenarnya. Susah semua. Coba ya. Apa sih makanan Kaskaro yang jadi favorit pendeta? Waduh, susah kali ya. Keren dong. Berat. Harus Kaskaro juga ya? Iya, Kaskaro. Kaskaro ya. Apa ya Kaskaro? Bener susah ya Pak? Beneran. Aduh. Jadi ya kalau Kaskaro sih tasak telu. Tasak telu, tasak tiga itu ya, tasak tiga ya. Tasak telu ya, tahu ya? Tahu yang biasa di ini, ayam. Oh, di ayam. Iya, di ayam. Oh, ini aku pikirkan kidu-kidu. Kidu-kidu enggak. Kan kidu-kidu. Oke. Ini dari Enaya Primsa tadi yang nanya, Pak. Oh iya. Makanan Kaskaro yang jadi favorit. Naya ini. Ya, Nay, jangan lupa tasak telu ya. Ditunggu. Kayak mau ngirim deh. Oke, next. Pertanyaan dari Farel Sinulingga. Ini menarik sih Pak. Dia bilang, gimana sih tips agar bisa konsisten? Mungkin konsisten dalam apapun lah. Dalam apapun. Semua butuh latihan.
latihan, gagal, coba lagi, dan punya prinsip. Punya prinsip. Semua butuh latihan dan gagal, berprinsip. coba lagi Latihan dan berprinsip. berprinsip, begitulah ya. Latihan dan berprinsip supaya kita konsisten. Jadi saya menganggap diri konsisten dalam hal tepat waktu. Bahkan dalam memilih sabun juga saya konsisten loh. Iya. Iya. Kenapa? Karena sensitif atau gimana? Lifebuoy itu Setia sama iya, Lifebuoy. setia terus sama ya. Lifebuoy. Ini nanti gitu disensor ya misalnya kan. guys. Iya, kita Butuh sponsor kita gitu. konsisten. Butuh sponsor ya. Oke, Iya, Lifebuoy. air minum aqua. Itu nanti ditator gitu ya guys. Disensor ya. Nah, begitu. Jadi butuh latihan dan komitmen ya. Begitu kalau untuk berprinsip tadi ya. Iya, tips agar Tips. bisa konsisten Agar bisa konsisten ya. Latihan dan dan apa komitmen. komitmen ya. Berkomitmen. Gagal Kalau gagal coba lagi. coba lagi terus coba berprinsip. dan Oke, thank you Farel udah nanya, Farel Sinulingga. Oke, kita next, masih banyak sih sebenarnya guys. Masih banyak. Ini kita dari Bang Yosra. oh ini Dia sudah bilang, susah ini. iya, Nanti ini jawab sendiri aja lah. Oh, sendiri aja langsung ya. Di PC ya. Oke, Iya, apa biar katanya? teman-teman juga tahu. Oke, mau nanya nih pendeta, gimana sih kesan pesannya selama di Jambi bersama permatanya? Sampai pakai emot ketawa. Haha gitu. Gimana Pak? Iya jawabnya mau ketawa ya. Ya pasti Iya. mantep lah Bang. Pasti. Gitu. Gimana Pak? Ya permatanya ya bisa kita katakan kompak ya di sini ya. Kompak kali. Iya memang kompak, beneran Iya kompak. kompak. Kalau kita bisa kategorikan kompak bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada gap. Iya. Tetapi secara umum masih bisa kita katakan ini kompak. Termasuk kompak. Begitu ya. Jadi itulah kesan dengan permata di Jambi dekat ya dengan Lumayan deket. iya dekat gitu loh. Dia kalau kita bisa bahasakan adalah friendly gitu loh. Friendly. Friendly Kita gitu. friendly-nya Pak Pendeta, Iya, friendly. friendly Sekarang ya. gitu ya. Iya, begitu friendly. Tidak gimana ya? Kita nggak sungkan gitu. Ada juga nanti kan kita sungkan bertemu Misalnya ini. kayak kaku gitu Kaku ya. gitu kayak, enggak. Kalau Jambi ini kalau bisa saya kategorikan adalah friendly lah. Friendly. Tapi masih dalam artian sopan ya kan Pak? Iya, masih sopan. Sangat sangat lah ya. Kadang sangat kan sopan menghormati. kalau dibilang friendly kan kadang terlalu friendly kan takutnya sudah kebablasan gitu. Tadi saya bilang friendly itu kedekatan ya. Kedekatan. Itu. Jadi welcome dia Welcome, gitu. lebih welcome. Mhm. Jadi pesannya, Iya. pesan untuk permata. Jadi secara umum untuk permata, ya terus berkaryalah di dalam gereja. Terus berkarya, ciptakan karya. Kalau bisa jangan cuma satu, tahun ini gitu loh. Jadi yang tahun ini misalnya dapat satu ya, yang satu tetap bertumbuh, tahun kedua ada lagi muncul gitu. Kreativitas ya. Pak? Kreativitas, jadi ada dua, tahun ketiga udah ada tiga gitu. Iya. Yang satu tetap ada, yang dua tetapi ada selalu yang baru gitu. Tapi tetap konsisten sama yang lama. Iya, Balik yang lama lagi juga konsisten. jangan ditinggal begitu ya kan. Mantap. Itu pesannya. Itu pesannya. Oke, selamat berkarya teman-teman, semangat berkarya. Ya. Makasih buat Bang Yosra. Kita next lagi. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kita Permata GBKP 46. Dia nanya, tips memilih pribadi yang bersahaja. Waduh, pribadi bersahaja. Ini berarti memilih pribadi yang bersahaja. Berarti mencari. Nanti mungkin beda ya, yang bersahaja menurut Gimana? saya dan bersahaja menurut si Sari mungkin berbeda ini ya. Tapi ini dari Bapak aja dulu. Kalau dari saya, secara umum dari Bapak aja. Iya. Jadi kalau itu memilih untuk apa ini? Di sini dibilang aja sih tips memilih pribadi yang bersahaja. Mungkin ini dalam memilih pasangan atau itulah mungkin maksud saya. Ada dua sih kayaknya Pak. Mungkin memilih pribadi yang bersahaja itu mungkin satu untuk diri kita, mungkin menjadi pribadi bersahaja bagaimana, atau memilih orang lain yang punya pribadi bersahaja untuk kita, mungkin kayak gini. Ya, jadi
sebenarnya segala sesuatunya kembali kepada diri kita ya. Be yourself. Ketika kita menjadi diri kita dan be yourself juga tentunya punya kontrol. Kalau memang kita sendiri menganggap itu ada yang nggak benar, self control kita harus jalan dong. Jadi kita tidak bersikukuh dengan be yourself-nya itu saya seperti ini, enggak. Jadi enggak egois enggak gitu egoisnya. Jadi harusnya kita pintar-pintarlah menyesuaikan diri, pintar-pintarlah menempatkan diri di lingkungan kita, itu untuk diri kita. Untuk menjadi pribadi yang bersahaja. Tapi untuk menjadi teman-temannya, untuk mendapatkan teman gitu ya. Memilih pribadi yang bersahaja. Jadi kalau untuk itu ya sebagai manusia enggak ada yang perfect loh. Enggak ada yang perfect. Jadi enggak perfectionist, nothing perfect. Kalau saya memilih, kalau ada angka 10, 6 saja sudah ada dari dia, it's okay. Itu jadi 6 yo. Terlalu rendah kan? Enggak. Terlalu rendah bukan? Enggak. Iya, Itu terlalu rendah, pasti enggak. terlalu rendah. Enggak. Saya bilang kalau ada kriteria 10, 6 dia punya udah. Itu artinya kalau apa gitu kan walaupun itu menurut Bapak rendah, maksud itu sudah, maksudnya ukuran bagi Bapak itu sudah cukup. Udah cukup gitu. Jadi karena kita untuk kalau kita untuk teman hidup ya, kita bangun itu waktu kita ketemu, bukan waktu kita sekarang. Kita ketemu itu jadi 0 itu, dua-dua jadi 0. Oke. Baru dimulai dari 0 ya. Begitu. Jadi 6 aja. Tadi saya kalau jeli cuma 3 kan? Iya. Cuma 3 syarat untuk. Ininya Iya, syaratnya kan cuma 3. sayang sama aku, sayang sama keluarga, sayang sama pelayanan. Hanya 3. Iya, hanya 3. Tapi Cuma kan itu. dari poin cukup 6 saja. Oh iya, kalau ada kriteria 10, kalau ada 10, 6 dia punya udah bisa. Jadi lebih yang kayak maksudnya tuh kita nggak menuntut orang juga untuk sempurna. Ikan pintar kali menyambungnya Sari, ya betul Iya, Sari. karena kan kita nggak sempurna gitu kan Pak. Maksudnya tuh kalau bener kayak yang Bapak bilang, kalau kita cari yang perfect nggak bakal pernah ketemu. Ada nggak mau sama kamu? Iya betul, itu aku bilang tahu kali. Ada pun yang perfect nggak mau sama aku gitu. Begitu. Benar kali Pak. Mau kesambung tadi itu dari sambung kan. Oke, Iya. next question. Oke. Dari siapa lagi ini ya? Dari mereka. Oke. Wah, ini ada sih Pak. Tapi mungkin tadi kita udah bahas sih ya dari pengalaman Bapak. Cuman dari Yohana Agita, dia bilang, bagaimana sih dikatakan pelayanan yang tulus dan hanya agar terlihat tampil depan orang banyak. Kayaknya bagaimana sih dikatakan pelayanan yang tulus dan tidak hanya agar terlihat tampil depan orang banyak. Tulus atau tidak tulus itu hanya 2 yang tahu, diri sendiri dan Tuhan. Dan ketika kita melayani untuk Tuhan, is okay. Jadi mungkin ada juga bilang karena tampilan ini, karena apa tuh namanya sekarang itu namanya pencitraan. Gitu. Cuma kita yang tahu dengan Tuhan. Cuma kita yang tahu untuk tulus ya. Jadi untuk pelayanan tulus ya melayani untuk Tuhan begitu, bukan untuk orang yang lain. Dan mungkin menurut saya juga orang nggak perlu tahu pelayanan kita itu seperti apa. Nggak perlu. Makanya nggak. Tapi ini sulit sih Pak. Makanya salah nggak satu perlu dipublikasikan juga. Nggak perlu. Saya misalnya kunjungan berdoa publikasikan itu nggak perlu juga. Harus diketahui orang harus juga. Diketahui. Saya nggak bisa tidur kalau belum diinformasikan ke dunia maya misalnya. Iya, kan. misalnya seperti itu. Tapi memang ini salah satu hal yang sulit juga sih Pak menurut sulit saya. Ya. Karena kan. Tapi pada dasarnya mungkin kita nggak usah terlalu fokus sama pemikiran orang lain ya kan. Gitu. Karena kita yang tahu dengan Karena Tuhan. kita tahu yang sama Tuhan. Cuman mungkin karena manusiawi ini tadi Pak, ada yang berpendapat pelayanannya pun cuma untuk dilihat orang aja gitu. Mungkin makanya pertanyaan ini bisa muncul. Bisa nggak saya kasih ilustrasi untuk menjawab ini? Boleh, sangat boleh. Gini, kalau untuk menjawab pelayanan yang tulus itu hanya kita dan yang kita dan Tuhan yang tahu. Contoh ya, ini saya dapat waktu pembinaan di Hagai. Jadi katanya gini, ada yang telepon saya dari Jakarta Pusat. Oh Pak Pendeta,
Pak Pendeta yang bawa khotbah bulan Oktober ya di gereja kami. Iya. Jakarta Pusat ini loh. Jadi saya senang. Oh iya, saya lihat agenda Pak. Agenda bisa. Oh bisa Pak. Saya senang sekali. Karena perawatan Iya. dari pusat. Dari Jakarta Pusat kan ya. Saya persiapkan betul matang persiapan saya. Matang. Dan saya berkhotbah dengan persiapan yang baik sekali. Karena saya senang dipanggil di Jakarta Pusat. Oke, tiba saatnya berkhotbah luar biasa, penerimaan juga baik dan menurut saya juga pelayanan itu baik dan gini. Sampai di pintu gerbang waktu pulang disalam. Ternyata ada jumlah salam-salam di pintu itu 10 juta dan Runggun kasih 5 juta. Akhirnya dapat 15 juta. Oke ya. Senang nggak? Iya, senang banget, sekali Pak. kan. Pulang gitu ya. Telepon lagi Jakarta Pusat. Iya. Pak Pendeta. Nanti bulan Februari Pak Pendeta yang khotbah di sini. Nah. Oh iya bisa pertua. 10 juta, 15 juta dalam pikiran saya. Oh, kan? sudah orientasinya ke uang. Ke uang kan. 15 juta. Sebab itu saya persiapkan juga, persiapkan. Sama seperti khotbah yang pertama. Sebelumnya. Dan proses khotbah yang kedua semua sama. Oke. Dan di pintu juga sama. 10 juta salam-salam jemaat, 5 juta dari gereja, 15 juta. Mana yang lebih tulus? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Siapa tahu yang pertama dan yang kedua ini? Tidak ada, hanya Tuhan dan tahu. Bapak. Tuh. Iya. Itu pelayanan tulus. Itu pelayanan tulus. Orang nggak tahu. Di hatiku nggak tahu. Di yang pertama itu nggak tahu. Di hatiku nggak ada orang yang tahu. Dan 15 juta saya bilang dalam hatiku nggak ada juga tahu. Majelis juga nggak tahu. Nah itu ilustrasinya ya. Yang terjadi memang nyata di dalam kehidupan Bapak. Begitu. Nyata. Iya kan? Iya. Oh enggak, ini bukan ini cerita, ilustrasi saya bilang. Ini ilustrasi. Waduh, ini ilustrasi. Kayaknya aku butuh teman-teman. Ini ilustrasinya. Tadi ada saya bilangnya ilustrasi ya? Ada. Iya. Cuman aku karena Bapak cerita kayak beneran kali gitu. Bener kali nih. Enggak. Ini ada cara. Enggak kan? Oke, kita next ya. Maaf ya Pak, karena mungkin ceritanya itu sudah terlalu banyak juga nih dapat 10 juta gitu. Aku pikirannya biar 10 juta, 15 juta gitu. Oke, next. Dari The Ekel. Siapa? The Ekel, Pak. Oh ya, Ekel Sinuhaji. Dia nanya, Pak, bagaimana cara menghadapi teman-teman sepelayanan yang sering tidak rukun? Oh, jadi itu realita. Itu realita dalam pelayanan. Jangan harapkan di dalam pelayanan ini mulus-mulus, bisa kita bilang 1 tambah 1 2. Enggak. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, tidak menaruh dendam, begitu ya, tidak menaruh rasa benci, tetapi melakukan apa yang bisa kita lakukan. Mengapa? Karena mereka itu adalah teman sekerja kita. Ini yang harus kita komunikasikan dan perintahkan kepada diri kita bahwa kita tidak bisa maju tanpa mereka. Oke, jadi sudah sangat banyak ya Pak kita perbincangkan pada sore hari ini dan saya rasa tentunya banyak yang bisa kita pelajari dari pengalaman hidup Bapak, dari cerita-cerita. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujungnya, dan kami mintain, ini dikat ya. Oke, dan di sini kami mau dengar satu kata-kata motivasi dari Bapak. Iya. Gitu. Kalau kata-kata motivasi dari saya adalah pintar-pintar berminyak air. Berminyak air? Ya. Itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita tidak punya minyak, kasih air itu menjadi minyak. Jangan gara-gara nggak punya minyak kita nggak melakukan sesuatu gitu. Pintar-pintar berminyak air. Pintar-pintar berminyak air. Jadi jangan gara-gara tidak ada kita berhenti gitu. Oh, isinya intinya berjuang terus ya kan, Pak? Berjuang terus begitu. Pintar-pintar berminyak air. Kalau nggak ada minyak, kasih air. Kasih air gitu. Kasih air.
Kalau diilustrasikan dengan kata-kata itu gimana, Pak? Maksudnya itu kayak gimana? Iya, misalnya kita ini nggak ada minyak rambut nih. Nah, jadi kita kasih minyak, kita kasih air ke minyak rambut gitu. Kalau diimplementasikan, kalau diartikan tuh misalnya kayak kalau jalan ini tertutup masih ada jalan yang lain. Iya, begitu. Begitu. Jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang. Iya. Oke, terima Gitu. kasih. Terima kasih, Sari. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak sore hari ini sudah mau main-main di Casper. Casper, Pak. Casper itu adalah podcast Permata. Oke. Podcast di Permata. Ngobrol Santuy episode 1. Oke. Oke, kita mau closing aja langsung. Kita mau bilang, oke teman-teman, thank you hari ini. Maaf ya, tiket aja. Oke teman-teman, thank you buat hari ini karena teman-teman udah mau nontonin podcast kita. Kita masih belajar ya teman-teman. Tapi untuk mendukung channel ini, jadi teman-teman jangan lupa buat subscribe, buat like, komen, dan share sama teman-teman yang lainnya. Oke. Akhir kata kita mau ngucapin Sepucuk Jambi 9 Lurah. Terima kasih, bujur dan mencuah-cuah. Oke. Oke. Makasih, Pak. Makasih. Waduh, boleh minum, Pak.